Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligar Bimantara Budi Nugroho dari SMA Plus Ar-Rahmat. Sini debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mosi menyatakan bahwasanya Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pertama, kami akan berikan definisi adalah kata kuncinya sekolah menengah, yaitu sekolah untuk anak remaja umur 14 hingga 18 tahun. Kemudian ada pendidikan klasik, di mana pendidikan klasik itu berpusat pada guru yang mengajar, sehingga model pembelajarannya lebih disiplin, bersumber dari buku teks, dan evaluasinya berupa tes atau ujian. Sedangkan untuk pendidikan progresif sendiri, itu berpusat pada murid, yang berarti berdiskusi, dan guru sebagai fasilitator. Jadi model pembelajarannya lebih santai, bersumber dari banyak sumber, lebih variatif, seperti berita ataupun artikel koran. Evaluasinya berupa portofolio atau proyek. Di sini kami berikan status quo berupa Indonesia memiliki skor PISA atau Program for International Student Assessment yang rendah atau di bawah rata-rata negara lain, kalah jauh dari negara-negara maju seperti Jepang, Singapura ataupun Amerika. Padahal skor PISA itu bisa digunakan untuk mengukur kemampuan literasi, membaca, matematika, dan sains dalam sebuah negara, sehingga skor PISA itu dapat menilai kualitas pendidikan suatu negara, apakah negara tersebut memiliki kualitas pendidikan yang layak ataupun tidak dari skor PISA. Menurut data, skor PISA Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018, yang dimana literasi baca 399 turun dari 371, matematika turun 366 turun dari 379, dan sains 383 turun dari 396. Hal tersebut membuat pendidikan di Indonesia itu dipertanyakan bagaimana cara kita menaikkan skor PISA itu, apakah dengan pendidikan klasik ataupun pendidikan formal. Masuk pada argumentasi saya, kami dari pihak pro setuju dengan mosi tersebut karena pendidikan klasik berpusat pada guru yang mengajar, sehingga sebelumnya perlu kita sadari bahwasanya anak remaja Indonesia itu belum kuat dalam fundamentalnya seperti literasi, matematika ataupun sainsnya, sehingga apabila model pendidikan menggunakan pendidikan yang progresif, yang dimana guru itu hanya sebagai fasilitator dan murid berdiskusi, kalau materi dasar saja belum dikuasai oleh murid tersebut, maka diskusinya hanya bersifat main-main saja, tidak yang lebih lanjut untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan mereka. Sehingga kami katakan mengapa pendidikan klasik lebih baik daripada pendidikan progresif dalam meningkatkan skor PISA. Karena sebelumnya evaluasi dari pendidikan klasik sendiri itu adalah berbasis tes ataupun ujian, sehingga berbeda dengan pendidikan progresif yang dimana itu menggunakan proyek ataupun portofolio. Sifatnya itu tidak jelas. Apabila kita menggunakan pendidikan klasik yang dimana itu menggunakan evaluasi berupa tes ataupun ujian, kita bisa langsung tahu bahwasanya anak itu kurang di pelajaran apa, karena berbasis pada nilai, sehingga itu lebih bisa menaikkan skor PISA Indonesia. Karena pendidikan klasik sendiri itu berpusat pada guru yang mengajar, sehingga apabila anak-anak tersebut belum kuat dalam fundamentalnya, itu bisa lebih kuat karena diajarkan oleh guru mereka. Sehingga apabila kita menerapkan pendidikan progresif, itu hanya bersifat stagnan saja, tidak bisa untuk menaikkan skor PISA kita. Maka pendidikan klasik sendiri itu bisa lebih baik daripada pendidikan progresif, karena pendidikan klasik itu menerapkan sifat disiplin. Jadi apabila anak tersebut tidak memenuhi nilai dalam KKM misalkan, maka anak itu harus mengulang materi tersebut sehingga bisa lebih paham daripada menggunakan pendidikan progresif. Nah, maka dengan sidang terhormat, kesimpulannya bahwa pendidikan klasik itu lebih bisa menaikkan skor PISA daripada pendidikan progresif.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.